Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Analisa Technical Smart Money Concept. Kali ini saya akan share analisa di Bitcoin ya, di BTC. Kebetulan aku pakai BingX coba nih. Ini kalau BTC saya lihat sebentar. Di time frame monthly ini break of structure. Break of structure. Karena gini, teman-teman, saya kan di sini analisa nggak cuma di gold, di forex juga. Di crypto juga beberapa, kalau memang saya menemukan trading rule yang sesuai dengan setup saya akan entry gitu. Saya juga akan share analisa saya di channel Telegram saya. Teman-teman bisa cek di deskripsi, nanti ada channel Telegram yang teman-teman bisa masuk, itu gratis. Salah satu karena BTC ini kan paling hype-nya, paling topnya di kripto ya. Jadi kita coba analisa dulu di BTC karena ini akan berpengaruh ke yang lainnya, termasuk di altcoin. Kemarin setelah cetak all time high di bulan ini, kok jamnya salah sebentar, jamnya UTC ini sempat New York. Tadi saya mau bikin setup ICT sebentar. Indonesia itu UTC plus 7. Oke. Nah, ini di bulan Maret, April halving, justru setelah halving malah drop ya teman-teman ya. BTC ini orang kan harapannya dari sini naik terus. Influencer pada beli BTC, tapi belinya udah di pucuk. Tapi ya nggak apa-apa, kalau untuk investasi ya namanya investor di spot ya, dia mau beli berapa aja terserah. Nanti kan turun, cuma nilainya aja yang turun, tapi secara nominalnya tetap nggak akan berkurang nominalnya, tapi nilainya pertukaran ke USDT-nya akan turun kalau misalkan dia turun. Setelah yang dibikin bos ya, sebentar. Ini pullback kan di sini. Ini pullback diambil bos gini ya. Jadi sebagai inducementnya. Nah, pullback terakhir di monthly inducement. Kalau kita tarik kalau misalkan ini dia mulai retracement di sini ya, nyampe nggak ya di sini? Ya nggak tahu, bisa jadi. Ya kalau orang-orang BTC Maxi ya saya bilang di sini diketawain lah, gimana orang memang demandnya ada di sini. Kita kan analisa sesuai chart yang kita lihat ya, bukan apa yang kita pengini gitu. Apa yang kita pengini ya naik terus, nggak ada turunnya. Beli untung, tapi kan nggak semudah itu bro. Oke, di monthly sudah break of structure. Oke, kita hapus dulu. Di monthly udah break of structure, artinya memang bullish. Kemudian di weekly, nah tuh weekly sama, weekly itu sama monthly sama aja. Ini juga bos di struktur gedenya ya, di major time frame nya ini juga bos. Kemudian inducementnya itu di sini, inducement weekly. Jadi beberapa minggu terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berkutat di sini aja, masih akumulasi dia. Nggak tahu entah dia langsung, soalnya ini tuh belum valid secara daily.
Artinya kalau belum valid harga itu masih bisa naik terus memang. Oke, di sini inducementnya itu di sekitar 38. Kemudian kita turun time frame di daily. Nah, di daily coba di sini ini break structure. Oke, bos. Oke, bos. Ini bos juga. Ini BOS. Kemudian bos. Ini di daily-nya belum ada break of structure lagi kayak sebentar. Di sini ini di berapa nih? 50. Ini 50 berapa? Ini kok gini sih? 51 969 dolar, 51.969 dolar. Break of structure di daily. Ini pullback. Ini pullback tapi nggak ngambil ini. Ya, di daily-nya di sini nih. Oke, kita hapus dulu ya. Daily-nya di situ. Kemudian turun di 4 jam. Di 4 jam ini kelihatan ya. Ini tuh sekarang tuh lagi bearish. Lagi bearish si BTC ini. Cuman memang chart patternnya dia kayak falling wedge gitu. Bisa aja dia. Karena kan di time frame besar juga belum ambil inducement, jadi masih bisa naik terus. Ini kalau break ya bisa jadi begini. Kita berapa ini? Kalau kita ambil pullnya segini, kita taruh di sini sekitar 80 ribuan target kenaikan kalau ini break ya. Bentar. Kita cek di market structure-nya. 4 jam 1 jam saya tuh 2 jam dah. Berkecil 1 jam aja dah biar enak, banyak informasinya. Kalau di 1 jam cukup, termasuk gede juga 1 jam itu time frame-nya untuk intraday. Oh, ini pullback nggak diambil. Pullback udah sini aja langsung. Terakhir ini ini pullback ya, diambil ya. Ini berarti break of structure. Break of structure di sini. Ini kan inducement. Break of structure validasinya itu di sini. Karena kan high-nya ditransfer ke sini, higher high-nya. Higher valid high-nya itu di sini karena kan ini sweep. Kecuali ini body break close ya, itu udah sah. Nah, ini validasinya di sini nih. Validasi bos di H1. Sorry, kok bos lagi sih. Validasi. Oke. Anggaplah di situ. Lalu di 1 jam lagi ini kan pullback ya. Ini naik, ini pullback, ini naik, diambil break. Nah, ini kan inducement. Ini inducement berarti high-nya di sini valid, di break body walaupun tipis.
ini jadi bos. Oke, lalu ini berapa nih paling tingginya? Di 73.006 sekitar segitulah. Nah, di sini itu tuh ternyata sudah di break. Sebentar. Ini sweep masih sweep. Ini sweep ya. Karena masih belum break. Bukan close body candle. Tapi ya ini di sini, nah ini validasi bos itu di sini. Ini karena low-nya tak pindah ke sini, ditransfer. Nah, ini break body. Break body itu berarti validasi cok. Lalu kalau udah downtrend, udah validasi cok, berarti kita cari sell ya. Kita lihat ini sudah ada inducement, pullbacknya udah diambil kan. Ini pullback nih low, high-nya ngambil, ini jadi inducement, low-nya ini ngambil, ini jadi inducement. Jangan bosan-bosan ya, saya selalu pakai inducement kalau untuk mapping, karena inducement itu untuk validasi low valid atau high valid. Karena orang suka tertipu, ini bos, ini orang, ini bos, ini bos. Ya, enggak ada standar bakunya. Kalau menentukan high valid low valid itu ya harus ada pullback yang diambil, pullback yang terdekat. Lalu di sini sudah ngambil inducement, artinya low yang di sini kan valid ya, low di sini valid, terus di break, otomatis ini jadi sama kayak tadi nih, harusnya jadi bos tapi masih sweep ini body. Oh, ini di sini kecil. Ini validasinya ya, nggak usah ditulis. Oke, validasi ini ya, ini juga nih, ini inducement kecil, low valid di sini, break, benar nggak sih? Oh iya, benar. Bos, ini bikin shock. Jadi ini agak panjang nih kayaknya nih mappingnya, nggak apa-apa ya, biar kita tahu biasnya itu kemana. Ini tadinya uptrend, downtrend, ini kayaknya koreksi aja ini. Berarti biasanya itu kan ABC correction. Wait. Nah, kayak gini. Zero blue. Ini ABC correction. Oke, ini cok. Ini sudah ambil mana sih? Blue-nya di sini. Ini bos. Ini juga. Ini pullback, belum ambil high, pullback, belum ambil high-nya. High-nya kan orang ini ya. High ini ambil pullback sudah. Jadi ini high valid. Ini bos. Oke. Low validnya pindah ke sini, otomatis. Low valid pindah sini, dan ini ganti. Tadi ini April ya. Malah halving malah turun terus kan, lihat nih di sini nih halvingnya. Orang halving ngarepnya Bitcoin langsung pump, ternyata enggak, dia malah turun. Jadi exit liquidity. Oke, ini pullback nih, diambil jadi inducement. Ini low valid, low valid, ambil lagi, itu aja terus. Nah, masih sweep nih. Ini aduh,
pembentukan market structure-nya ini bikin BOS ya, dia satu break of structure. Ini di kemarin tuh yang di awal Mei kan dam, orang wah bingung nih, merah nih market gimana. Ya biasalah, namanya market itu sehat harus koreksi dulu. Kemudian di sini pullback terakhir, pullback di sini terdekat di sini bisa sih, tapi ini aja deh. Ini di Disman. Oke, artinya low di sini valid ya. High validnya di mana sih? Di struktur yang ini. High validnya tuh di sini, bro. Sekarang. Nah, ini kalau misalkan high validnya ini di break, ya bakal jadi cok lagi, chain of character. Cuman karena ini sudah dia satunya itu bearish, ya mau nggak mau kita ngambilnya POI atau point of interestnya ya bearish gitu. Mana di sini kan udah valid nih, atas valid, bawah valid, ya udah kita coba tarik pakai Fibonacci ya. Ini bisa buat jadiin teman-teman acuan, cuman ya jangan dianggap sebuah sinyal, anggaplah ya buat inilah pertimbangan, karena semua keputusan tuh ada di teman-teman sendiri. Analisa bisa salah, nggak ada namanya analisa mutlak tuh. Namanya trading itu kita kalau analisa ini memperbesar probabilitas. Jadi saya tekankan di beberapa teman-teman di grup channel saya, ya jangan terlalu ngandelin ke sinyal. Kalau bisa ya teman-teman juga harus belajar mandiri, harus belajar bisa analisa sendiri. Jadi kalau misalkan ada namanya loss track itu kita nggak bisa hindari ya kadang-kadang. Artinya nanti secara psikologis akan nyalahin orang gitu, dan nggak akan berkembang karena dia nggak mau analisa sendiri, entah malas atau entah nggak mau belajar gitu. Namanya edukasi itu penting ya teman-teman, apalagi kita di dunia trading ini melibatkan banyak uang besar ya, atau mau nggak mau kita harus kan nggak mau kehilangan ke uang gitu ya. Kalau orang bilang judi, enggak, kalau judi itu kita nggak tahu apa-apa tapi kita ikut entry, itu judi. Jangankan trading, orang jalan kaki aja atau naik motor tuh bisa dibuat judi. Itu mau belok kanan apa kiri, oh ya ada taruhan. Bola aja bisa dibuat judi. Apa taruhan zaman waktu dulu itu tuh bisa dapetin anak itu nggak, kalau bisa tak kasih gini, kalau nggak bisa kamu yang kasih. Nah itu bisa jadi judi. Apapun, jadi tergantung niatnya ya. Namanya trading itu jual beli. Kita analisa nih, di sini kan area diskon, di bawah ini kita buy, di sini area premium, harga mahal, kita sell. Oke. Nah dari beberapa sekarang terakhir di sini nih market structure-nya, ini liquidity ini teman-teman. Ini liquidity kan, trendline tuh kalau di SMC itu liquidity itu apa sih sebenarnya? Jadi liquidity itu kalau kita mengibaratkan sebuah kendaraan itu bisa berjalan maju atau melaju kencang itu membutuhkan bahan bakar. Nah kalau mobil kan bahan bakarnya itu, kalau kendaraan kan bahan bakarnya kan bensin atau BBM, katakanlah apapun jenisnya. Nah di market itu yang bisa menggerakkan market secara signifikan tuh hanya big guys, hanya trader institusi, jadi trader-trader besar, hedge fund gitu. Kalau kita kayak trader-trader retail ini nggak mau berapapun margin yang kita masukkan, mau berapapun lot, itu susah menggerakkan. Nah mereka itu manipulasi dulu, jadi kayak gini liquidity, orang terpancing akan sell di sini. Bisa jadi ini juga area-area penting juga, tergantung money manajemennya diatur nih. Sekiranya kalau misalkan entry di sini, lossnya di sini nih, stop lossnya di sini berapa yang kita resikokan. Kita harus hitung leverage-nya. Kalau di crypto, kalau di forex atau gold itu dihitung stop lossnya berapa. Kalau udah ketemu stop lossnya berapa, kita hitung tuh pakai kalkulator berapa lot yang sekiranya kita bisa terima. Kalau misalkan ini analisa kita tuh salah gitu, karena analisa bisa salah dan juga bisa benar, 50-50 kalau saya bilang. Cuman karena RR-nya di sini kita pakai smart money concept, itu RR-nya itu kan 1:2 atau bahkan 1:3. Ya, anggaplah misalkan di sini nih. Di sini ini kan ada order block nih. Di sini ada order block, ada supply juga. Di sini area supply ini. Taruh di sini. Oke.
anggaplah, anggap serah mau dia apa, sinyal apa enggak terserah. Yang penting ini contoh ya, contoh, disclaimer dulu, nanti loss nyalain lagi. Nah ini kalau misalnya kita seperti ini RR-nya bagus banget teman-teman, ya kan? Aduh, nah biasnya atau arah harganya itu kan turun, ya kita harus follow the trend. Apa turun ya kita cari sell, cari short. Mana area pentingnya? Ini juga area penting, tapi high probability yang istilahnya apa ya, sehat ini kan 1/7. Wah cakep banget ya. Misalkan dia cuma sampai sini, ini golden ratio kan, di sini kan sekarang lagi golden ratio nih di harga 64 ini di harga 66 tuh kalau mau ini segini nih, stop lossnya cuma 2%. 2% tuh kalau mau leverage paling 50, nggak usah gede-gede lah, 20-25 aja, 25x, 25 kali udah lumayan. Ini karena rewardnya itu 14%, hampir 15%. Bayangin kayak gitu. Aduh, nah bentar, kopi dulu ya. Nah harapannya harga itu akan begini teman-teman. Harga itu kemarin di channel sudah saya kirim sih outlooknya. Mungkin begini, mungkin ya, kita nggak bisa ngomong pasti. Namanya trading itu analisa, kita selalu berbicara tentang game of probability. Oke, di sini juga ada trendline tadi, trendline bearish ya, bearish trend. Ini mestinya disapu dulu baru ngambil ke sini. Ini manipulasi. Orang di sini biasanya kalau trader breakout ya dia akan pasang buy stop di sini atau nyekat di sini, dia bakal pump ya, bisa aja, bisa jadi. Atau di sini stop lossnya diambil jebret, yang long kena stop loss, yang nge-sell juga kena stop loss, ternyata gini. Oke, kita hapus ya, ntar salah ini lagi. Kalau secara sebentar, ini kan IPCG 1 2, oke, 1 harusnya 1 2 3 4 5 mungkin ya. Sini di sini nih target lumayan kalau misalnya beneran dia masih bearish ya, 53. Tadi kita tandain di daily itu kan berapa, 51-an ya. Ya mungkin bisa jadi. Ya kita ikutin trennya turun ya kita sell, trennya naik ya kita nge-buy, jangan dilawan. Ya kalau misalkan counter trend bisa aja, tapi ya resikonya juga kalian harus hitung bener gitu. Teman-teman bisa hitung. Karena saya juga nggak jarang misalkan kita nemuin setup di internal structure kayak gini nih. Ini kan eksternal, ini internal. Ternyata ada setup buy. Ya saya ya beli, saya buy. Kayak gini. Ini bullish engulfing. Bullish engulfing turun dong kayak gini. Kan nggak apa-apa, asal resikonya dijaga. Itu. Untuk BTC seperti itu ya. Jadi gambarannya masih saat ini kemungkinan itu masih akan turun untuk koreksi ya. 1 2 3 4 5 Elliott wave sampai sini mungkin baru nih akan naik lagi. 1 2 3 4 5. Oke, kita cek dulu di USDT market cap-nya. USDT-nya ini sekarang posisi di wave besarnya itu dia turun, tapi di sini di internalnya sini di H4 itu sebenarnya juga eksternal di H1 dan di bawah time frame bawahnya. Ini dia kan naik ya. Ini masih naik, Bro. Nah, kecuali ini break. Ini juga patternnya ini juga pattern bearish channel nih sebenarnya.
Jadi ya bisa, ini kan kayak ini bearish flag, bullnya di sini taruhlah misalkan, ya bisa aja. Nah, nanti begini turun ke sini, tapi sementara sebelum ini break ya masih dalam kondisi naik untuk koreksi. Berarti BTC kita asumsikan turun untuk koreksi ya, mohon dicatat. Coba kita hitung wave keberapa sih. Tuh, 2 udah masuk syarat sih, dia bakal ya pokoknya gini, ini bisa turun kalau bisa untuk semua lah, nggak cuma di BTC, trading dimanapun itu ada POI. Misalkan di sini nih, tadi kan kita udah tandain tuh, di sini kita ada supply, nah, di sini kita harus konfirmasi entry, ada nggak pola-pola pembalikan arah atau reversalnya. Misalkan change of character di time frame 5 menit atau di bawahnya, atau 5 menit lah boleh. Maksudnya change of character tuh gimana sih bang? Gini, jadi kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini eksternal ya, bukan di internal structure ya. Ini bos nih, ini teng teng. Nah kayak gini, ini kan bos, ini kan bos. Tapi kita harus ini bener ya, apa namanya, mapping bener. High-nya ini harus ngambil inducement. Misalkan ini kan di wave di struktur eksternal contoh, katakanlah begitu. Nah di sini itu di internalnya tuh begini kan, ini nah kayak gini, ini inducement kan. Nah kayak gini, ini tuh harus begini, di dalamnya itu kecil-kecil harus ngambil inducement baru break ke atas ya, sama kayak gini nanti juga kayak gitu. Gandakan gitu. Nah low validnya ini di break, bosnya ini di break, ini jadi change of character kayak gini nanti candlenya. Apalagi di sini ada bisa nanti misalkan di sini ada order block gitu, order block, kemudian di bawahnya ada fair value gap. Wah itu cakep banget itu, RR nya kayak gini contohnya. Misalkan di sini ada order block ya, sini swing yang paling deket aja, ini yang masuk akal karena kita di cari konfirmasinya di time frame kecil ya, otomatis gerakannya juga terbatas gitu, nggak kayak kita cari di time frame besar gitu. Oke, contoh konfirmasi entry itu kayak begitu. Takutnya ini kan kalau kita nggak pakai konfirmasi, takutnya gini, lanjut naik, nggak ada yang tahu. Tapi ya sementara untuk kalau kita ngebuy di sini pun juga ini di ujung, masa kita ngebuy di resisten, ya harusnya ngebuy kan di support, atau di sini ya di resisten ya kita nge-sell. Kalau kena sell ya wes nggak apa-apa, namanya juga trading. Harus ikhlas, berapa SL yang kita taruh ya yang masuk akal, berapa yang bisa kita terima ya itu ya harus kalian hitung dulu sebelum masuk market. Jadi kita mesti mitigasi SL dulu. Jadi ketika udah ketemu setup, udah ketemu metode itu caranya untuk analisa. Nah setupnya itu apa? Setupnya itu kayak tadi, misalkan ada bearish order block, ada FVG, kemudian area-area penting lah, Fibonacci retracement, Fibonacci optimal entry, yaitu bisa buat entry gitu. Jadi stop lossnya berapa kita hitung, kita benar-benar sudah kita ada setup, mau kena SL mau kena TP ya
Kalau misalkan itu money manajemennya sesuai dengan margin, ya kita nggak bakal secara psikologi nggak bakal was-was. Trading itu ya tenang aja, mau ditinggal ngapain juga ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu namanya trading. Ya sama misalkan kita mau, misalkan orang jual beli kendaraan atau mobil, mau lebaran mau puasa gitu kan, biasanya para pedagang-pedagang mobil-mobil bekas itu pada nyari kendaraan kan, berharapannya apa, nanti pas lebaran atau pas puasa harganya kan bagus, tinggi gitu, banyak yang cari, maka dia berharapnya keuntungan nih. Nah ternyata eh, para calon-calon pembelinya ini entah mengalami usaha kegagalan, atau entah misalkan orangnya bertani, dia panennya juga nggak sesuai dengan harapan, ya nggak jadi beli, harga turun. Tadinya harapannya untung, ternyata harganya nggak naik malah turun. Misalkan harganya dia beli 200 juta, ternyata lakunya cuma 195, jadi rugi 5 juta. Ya kayak gitu namanya dagang, benar nggak? Tinggal kita belinya pada saat harga murah nggak. Kalau perdagangan biasanya kan gitu, di bawah harga pasar biar dia dapat keuntungan atau selisih dari penjualan, dan itu sah dan itu halal, benar nggak? Nabi aja berdagang dulu, nanti di ini lagi ngomong Nabi trading, ya aku nggak ngomong ya. Jangan salah persepsi. Oke, oke, sekian dari saya dari channel analisa technical smart money concept. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa buat bahan pertimbangan, buat ya disclaimer, jangan jadikan ini sebuah sinyal, tapi bisa jadiin bahan pertimbangan. Karena kalau misalkan dijadiin sinyal, kalau loss nyala-nyalain, tapi kalau profit diem aja, bener gak? Oke, sekian dulu. Mohon supportnya, subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalain loncengnya. Kita ketemu di episode video analisa berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.